Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bina Keluarga Lansia Senja Bahagia. Acara hari ini diawali dengan pemeriksaan gratis berupa cek tensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat. Untuk acara kali ini, alhamdulillah dihadiri sebanyak 34 peserta lansia yang sebelumnya telah melaksanakan puasa kurang lebih selama 10 jam untuk mendapatkan hasil keakuratan dari pemeriksaan yang dilakukan. Setelah melakukan pemeriksaan, para lansia akan mendapatkan segelas teh manis guna memulihkan tenaga yang sebenarnya pemberian teh manis ini tidak pernah dilakukan bila tidak ada pemeriksaan. Untuk PMT, semua diolah sendiri dengan takaran gizi yang sesuai untuk lansia. Kegiatan pemeriksaan, pemberian PMT, simulasi permainan, keterampilan yang diadakan merupakan inovasi dari pengurus serta kreativitas warga. Semua kebutuhan dana merupakan swadaya dari masyarakat dan bantuan dari para donatur. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Yang terhormat Ibu Sri Darwati selaku Ketua Bina Keluarga Lansia Bahagia, yang saya hormati Mas Angga sebagai petugas PLKB Kapanewon Ngage, yang saya cintai Bapak-bapak, Ibu-ibu lansia. Sebelum acara pagi hari ini kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Ketua Bina Keluarga Lansia, yang ketiga tepuk lansia dan bernyanyi. Terus nanti yang keempat mungkin ada penyuluhan dari Mas Angga, terus yang kelima nanti penutup. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua Bina Keluarga Lansia, begitu kepada Ibu Sri Darwati. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedaya puja puji syukur kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, kita bersyukur karena sudah diberikan Allah limpahan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, sehingga Bapak Ibu sedaya saged ngrawuhi acara Yandu Lansia, Yandu Lansia BKL Senja Bahagia. Kelompok kita BKL Senja Bahagia. Alhamdulillah. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam kepada kita. Semoga dengan demikian kita mendapat umat yang mendapat syafaatnya baik sekarang maupun kelak di hari pembalasan. Amin. Sugeng rawuh ibu-ibu, kita alhamdulillah rawuh dari pihak kecamatan Pak Angga, lajeng mangke mbok menawi Bu Abida dalam perjalanan. Matur nuwun sangat ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi kita sudah melewati cek lengkap kondisi yang diperiksa dari darah, Matur nuwun untuk Ibu Yanti dari Geraha Yasa yang telah melaksanakan cek, Ibu Yuli tensi darah, dan Ibu Inur itu rolnya ya, karena kalau Bu Inur tidak bergerak, alat-alat yang ini cek kolesterolnya nggak ada. Itu yang mundur Bu Inur ya, sebagian dari dana yang kita tahun 2024
mendapatkan bantuan dari desa. Itu baru dibelanjakan untuk alat hari ini dan masih sisa 1 juta karena dulu dapatnya 1.450.000. Kalau yang harian PMT itu swadaya atau Mas, kan ini Yandu ini programnya pemerintah, tapi mungkin dulu ada dana mungkin awalnya ya, tapi setelah jalan harus mandiri mandiri semua kan dari masyarakat ya, melalui RT diatur RT sekian. Yang bulan ini RT pinter itu 7 RT 7. Kenapa gula darah yang dicek? Sedikit ilmu mungkin ya Mas Andra, kalau saya dilalah dulu guru biologi, jadi sedikit sudah belajar dari buku. Gula darah itu sebaiknya ada angka yang normal. Harusnya gula darah itu masuknya ke daging atau ke, kalau bahasa Indonesianya ke otot daging. Gula itu kedahipun berada di dalam daging, tapi ternyata gulanya nggak mau masuk. Ini yang gula darahnya tinggi ya, gulanya malah ikut plesir, naik turun kepala kaki kemana-mana ikut plesir sampai sini juga tidak loh. Gulanya tinggi, oh gulanya plesir nggak mau masuk ke daging. Nah, kados ini rumah itu dibangun, intinya itu botol yang ditoto nggih. Lah kita itu badan kita ditoto disusun dari daging. Lah daging menika wujudipun paling kecil serat-serat panjang, kalau kita dahar keselilitan itu panjang nih. Nah, itu ibaratnya botol-botol di rumah yang disusun untuk menyusun tubuh kita, harusnya dimasuki gula supaya bertenaga. Tapi gulanya plesir terus, keliling-keliling nggak mau masuk ke daging, nggak mau masuk ke otot, terus kita lemes. Nah, terus gula itu mengotori organ-organ, terutama yang terasa mata. Mungkin kalau gulanya ketinggian, lama-lama matanya agak kabur, terus badannya lemes karena dagingnya itu tidak berisi tenaga. Gula itu untuk tenaga. Nah, gula itu tidak hanya berasal dari gula yang kita minum, gula warna putih, gula putih atau gula Jawa, gula merah, tapi kita makan nasi pun atau makan roti pun di usus itu diproses menjadi gula, lalu diserap oleh darah, diedarkan ke tubuh, harusnya masuk ke daging, nengayel tindak plesiran mawon kemana-mana, ke mata, ke otak. Nah, ada orang yang stroke otak karena tersumbat gula, ada loh. Menikah pramila supados ibu-ibu, bapak-bapak memperhatikan gula darah supaya nggak ketinggian, dan yang benar ada angkanya. Misalnya kalau puasa di bawah 140 lah ya. Oh, kalau sewaktu di bawah 100, tapi jangan gelisah, saya sendiri tadi 113 harusnya di bawah 100 ya. Kalau saya bayangkan yo untuk lansia 100 sampai 140 itu sebenarnya kalau nggak puasa. Nah, jadi kita memperhatikan gula darah itu supaya asupan yang berupa gula ataupun pati karbohidrat itu diatur tidak berlebihan. Orang sakit gula biasanya lemes karena ototnya itu tidak terisi sumber energi gulanya plesir aja di seluruh tubuh, seneng piknik nih, kurun lebeteng botol-botol atau otot daging-daging itu. Itulah ceritanya gula seperti itu kira-kira. Mungkin ibu-ibu sudah punya penggalian atau jadi ngotot gula kok diukur supaya nggak ketinggian, gulanya harus masuk ke daging. Tampilan itu nanti nih kok.
gula. Lajeng kaping kalih wau ibu dipun tes asam urat. Asam urat itu urin juga ya, pipis. Jadi yang harusnya dibuang melalui pipis tapi masih ada di darah. Nanti nganu apa numpuk di sendi-sendi raosipun apa kaken-kaken pegel-pegel asam urat, asam sampah harusnya ya boleh ada, hanya paling tinggi berapa Bu? 6 kalau putri 6, kalau kakung 7. Wow, ibu-ibu pinten? 5. Alhamdulillah saya sangat 5, 3, 4, 5, 6. Saya sendiri tadi 6, itu juga tanda-tanda pembuangan ginjalnya kurang maksimal. Jadi asam uratnya ada tersisa. Kalau tersisanya banyak bisa jadi batu ginjal namanya. Mbak Pramila dipun cek. Ya biasanya nasihatnya ngunjukipun ingkang air putih, ingkang kathah. Biasanya katanya seberapa? Yo sampai biasanya kalau kebanyakan rasanya kembung kok. Nah, jadi kalau nggak ada orang sakit kebanyakan minum, tapi orang sakit kekurangan cairan itu banyak sekali. Boten kraos ngotos namanya dehidrasi, kekurangan cairan. Pramila selalu ada nasihat kata nunjuk air putih supaya antara lain asam uratnya normal, pipisipun membuang asam urat. Kalau tidak dibuang tadi bisa apa, lama-lama numpuk di sendi ataupun numpuk di sendi itu sambungan tulang, atau numpuk di ginjal jadi batu ginjal. Perutnya sakit, pinggangnya sakit, untuk pipi sakit, penderitaan lah pokoknya kalau ada batu ginjal. Setunggal malih kan dipun periksa apa? Kolesterol itu minyak di dalam darah gampangane. Darah kita ada minyaknya loh. Karena kita darah gorengan. Nah, kalau minyaknya kebanyakan, minyaknya itu mengendap di pembuluh darah. Iki sing nek basa Jawane otot nggih, sing ketok-ketok niku lho Bu. Lah, niku sing do mandeg ning otot niki menyumbat pembuluh darah. Lah sing paling bahaya nek menyumbat pembuluh darah ten otak, gerai namine gerah napa? Stroke. Stroke niku saged pembuluh hanya tersumbat, saged pembuluh darah niku sampai pecah. Gitu. Niku gunane dites napa? Kolesterol. Lah carane supados kolesterol mboten inggil napa Pak Ibu? Mengurangi gorengan, mengurangi minyak jelek. Sebenarnya kita ya butuh ya lemak atau minyak itu butuh, tapi yang jelek itu yang kita harus buang. Misalnya kita goreng dilalah untuk goreng ketiga itu sudah nanti jadi minyak darah yang jelek bisa mengendap di pembuluh darah. Ngaten Ibu ngapunten ya, sedikit saya punya pengetahuan tentang 3 itu. Kenapa kok dicek? Karena bahayanya kalau nggak dicek yaitu gulanya plesir mawon boten purun mlebet teng daging. Sing kedua, asam urat nek boten dibucal ketinggian dados batu ginjal utawi berhenti teng apa sendi-sendi sambungan tulang dados sakit. Kolesterol minyak di dalam darah, kalau kekathahan saged nyumbat pembuluh darah. Dan terus awake piyambak niku kathah saluran sing mlampah darah. Nah, saluran-saluran itu sakit kesumbat dening minyak utawi kolesterol. Bemeneh ngaten kemawon, saya tadi mendengar Pak Angga, Bu Abidah monggo katuran sugeng rawuh. Ada mau sekolah lansia. Lah kalau ada sekolah lansia itu jadwalnya gimana? Kita bisa ikuti apa enggak? Nek seminggu sampai 2 kali kayaknya susah. Wong ini sebulan sekali aja ya. Iya, tapi gimana nanti diceritakan tentang sekolah lansia itu? Kira-kira kita bisa ikuti enggak? Ngaten lho. Bayangannya sekolah itu tiap hari datang pakai seragam gitu ya, di absen.
namanya sekolah, nanti ada upacara terus pundi minggu sekolah lansia, monggo mangke itu topik baru ya Bu Inur, belum pernah dijelaskan ke kita nah. Nah, nyun sangat dipun paringi pencerahan sekolah lansia itu seperti apa, mungkinkah kita bisa mengikuti. Sebetulnya tidak ada kata terlambat untuk kita ikut Yandu Lansia, Bina Keluarga Lansia. Saya sendiri ikut itu ya setelah pensiun beten sekolah gitu. Rumian naik pas tasnya sekolah nih kok sonten gini biduko belum bubar yandunya, terus saya ke situ ikut. Sore kan pulangnya sama nih kok sampun pensiun, apalagi kemarin ada lomba di Dawi, ikut lomba lah itu mulai ikut lansia baru itu. Terus ibu-ibu bapak-bapak nggak ada kata terlambat, upami sinten kemawon tetanggi ingkang badhe nderek lansia sak menika tetap saya untuk memulai kapan saja ya, usianya sekitar 60 ke atas lah, mungkin 55 sudah termasuk pralansia ya Bu Siti kalau ini menurut pada waktu itu 55 ke atas ya Bu pralansia sampai lansia. Wonten Pak kula anggenipun sambutan nyuwun pangapunten salajengipun monggo Bu Inur mangke kula nyuwun permintaan penyuwunan supados konsep sekolah lansia kados menapa radi dipun jelasaken supados ada gambaran. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya biar kita seger, kita tepuk lansia nggih Bu. Nanti dilanjut bernyanyi. Untuk kali ini tidak ada iringan musik. Kita berdiri aja nanti. Tepuk lansia dilanjut menyanyikan Mars Lansia dan itu yang lagu BKL. Yang monggo. Tepuk lansia. Sehat, produktif, mandiri, tangguh. Yes, 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 yes. Kami para usia lanjut. Boleh goyang-goyang Indonesia. Mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga. Tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat. Bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut mensayangkan datang, mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Ya, yuk kita, monggo sambil goyang, Mbak Sukan jangan lupa goyangannya. Satu, dua, tiga, yuk kita kumpul bersama di PKL senja bahagia. Ada di pelosok Kuning 2, banyak sekali program kegiatannya. Ada posyandu lansia
dan kreatif, dan tak lupa untuk selalu berdoa menjadi lansia bertakwa dan berguna. Ini juaranya Mbak Sukat yang paling semangat ini. Tepuk 3, 1, waktu. Belum. Kita fokus lagi ya Bu. Pokoknya kalau saya bilang tepuk, itu tepuk. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, 3, 5. Gak apa-apa. Yang selanjutnya Ibu Abida akan memberikan tentang sekolah lansia atau apa Bu? Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Yang senantiasa setia dan sungguh luar biasa di dalam memfasilitasi kegiatan setiap bulannya BKL dan posyandu lansianya. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Simbah Kakung, Simbah Putri, nyun sewu. Saya manggil Simbah Kakung, Simbah Putri nggih. Nggih, yang sangat disayangi oleh Allah, yang mendapatkan rahmatnya karena banyak semuanya diberi bonus umur yang luar biasa nggih, yang lebih dari 60-an. Alhamdulillah tasih dipun paringi sehat bagas waras. Alhamdulillah, amin. Ibu-ibu semua, Mbah Kakung, Mbah Putri yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan saya itu kula nyun agung pangapunten bila jatosipun kula niku pun angen-angen kok setiap tanggal 5 ki lek iso ki tak silaturahim di BKM-nya Minomar Senja Bahagia Minomartani. Tapi ternyata kan ada acara ada saja utawa sing sering niku lupa. Ya ngapunten nggih. Demikian rangkaian kegiatan Bina Keluarga Lansia Senja Bahagia. Pemeriksaan lengkap dan gratis ini merupakan bagian dari upaya kami di Bina Keluarga Lansia Senja Bahagia untuk terus mendampingi para lansia dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidupnya. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari para seluruh peserta, di mana hasil pemeriksaan kali ini menunjukkan hasil yang sangat positif dan dapat menjadi motivasi untuk terus menjaga kesehatan, menjalani hidup dengan semangat, dan tetap aktif di usia senja. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Sehat selalu, bahagia selalu. Salam hangat dari kami, keluarga besar Senja Bahagia. Dan tak lupa ikuti terus kegiatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.